Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membacakan buku yang berjudul Madrasah Ramadan, Cara Menyambut dan Mengisi Bulan Ramadan Agar Lebih Bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Teman, perlu kita garis bawahi di sini bahwa kalau berhubungan masalah fikih ataupun mungkin ada khilafiyah, ada yang kita bacakan ini insya Allah tentunya bisa jadi hanya sebagai khazanah ilmu bagi kita. Kalau kita punya rujukan yang lain yang sahih pun bisa kita jadikan rujukan. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan jika salah satu dari ketiga hal berikut terjadi, yaitu A. Ketika para ulama sepakat bahwa jumlah hari dalam bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari dan bertepatan dengan itu hilal yang menunjukkan awal bulan Ramadan terlihat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berpuasalah jika kalian telah melihat bulan dan berbukalah jika kalian telah melihat bulan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. B. Ketika awan atau kabut menutupi tempat munculnya bulan pada malam ke-30 bulan Sya'ban. Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasalah jika kalian telah melihat hilal, dan berbukalah jika kalian telah melihat hilal. Jika pandangan kalian tertutup oleh awan, persempitlah bilangan bulan Sya'ban." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan mempersempit bilangan Sya'ban adalah menganggap jumlah hari dalam bulan Sya'ban hanya 29 hari. Diriwayatkan bahwa ketika tempat munculnya hilal tertutup awan atau kabut, Ibnu Umar berpuasa pada pagi harinya. Ibnu Umar adalah seorang periwayat hadis yang telah mengamalkan cara ini sebagai bentuk penafsirannya terhadap hadis tersebut. Dalam riwayat lain, ketika tempat munculnya hilal tertutup awan atau kabut, Ibnu Umar tidak berpuasa pada pagi harinya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, "Jika pandangan kalian tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari." C. Jika seseorang telah melihat hilal, dia wajib berpuasa. Ibnu Umar berkata, ketika orang-orang muslim melihat bulan, aku memberitahukan kepada Rasulullah bahwa hilal telah terlihat. Maka Rasulullah pun berpuasa. Kemudian beliau memerintahkan kami berpuasa. Di antara cara mengetahui masuknya bulan Ramadan adalah dengan penyaksian atau ru'yah. Penyaksian dapat diterima meskipun hanya dari satu orang. Penyaksian yang dianggap benar adalah penyaksian yang dilakukan dengan menggunakan mata telanjang. Perlu diketahui bahwa umat kita adalah umat yang buta huruf, maka penentuan masuknya bulan Ramadan tidak dapat disandarkan pada hasil perhitungan tanggal. Penentuan awal bulan puasa yang dilakukan oleh para ahli ilmu falak dengan menggunakan teropong adalah boleh, berdasarkan kias pada hukum penyaksian melalui mata telanjang. Namun, jika hanya dilakukan melalui perhitungan ilmu falak, maka hal itu tidak dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kami adalah umat yang buta huruf. Kami tidak dapat menulis dan tidak pula dapat berhitung." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan tentang sakit apakah yang membolehkan seseorang membatalkan puasanya di bulan Ramadan. Orang sakit diperbolehkan berbuka jika dikhawatirkan sakitnya bertambah parah. Bahkan makruh hukumnya memaksakan diri tetap berpuasa. Para ulama telah sepakat bahwa orang sakit dibolehkan berbuka puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka,
ia wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Sakit yang membolehkan seseorang berbuka adalah sakit keras yang dapat bertambah parah jika dia tetap berpuasa. Seorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad, kapan orang sakit dibolehkan tidak berpuasa? Beliau menjawab jika dia tidak mampu mengerjakannya. Orang itu bertanya lagi, apakah seperti sakit demam? Beliau menjawab, adakah sakit lain yang lebih parah dari sakit demam? Sebagian ulama salah membolehkan seseorang tidak berpuasa jika dia menderita sakit, apapun jenisnya, meskipun hanya jari atau gigi gerahamnya yang sakit, berdasarkan keumuman ayat di atas. Namun pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa jika sakit yang dialami seseorang tidak memberatkan dirinya, dia wajib berpuasa. Kriteria sakit yang dapat menjadi alasan seseorang tidak berpuasa adalah sakit yang dikhawatirkan dapat mendatangkan bahaya. Dalam kondisi seperti itu, jika seseorang tetap memaksakan diri berpuasa, dia telah melakukan perbuatan makruh karena perbuatan yang dilakukan itu dapat membahayakan dirinya. Dia dibolehkan meninggalkan puasa karena hal itu merupakan keringanan dari Allah. Tetapi jika dia berpuasa, dia tetap diberi pahala atas puasanya itu. Sebab ibadah puasa merupakan suatu kewajiban yang bisa ditinggalkan jika ada kesulitan. Berdasarkan hal ini, pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa apabila seseorang khawatir sakitnya akan bertambah parah, maka ia dibolehkan berbuka. Jika seseorang memiliki kekhawatiran seperti ini, meninggalkan puasa lebih baik daripada mengerjakannya. Dengan kriteria semacam ini, sakit gigi, luka di jari, bisul, luka bernanah, kudis, sakit mata, dan penyakit-penyakit jenisnya tidak termasuk dalam kategori penyakit-penyakit yang menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Sebab penyakit-penyakit seperti itu tidak akan memberatkan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasa dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Diriwayatkan pula bahwa ketika Rasulullah sedang keluar pada hari pembebasan kota Mekah, beliau membatalkan puasanya. Diriwayatkan pula bahwa ketika Rasulullah sedang keluar pada hari pembebasan kota Mekah, beliau membatalkan puasanya. Lalu ketika beliau mendengar ada sebagian orang yang tetap berpuasa, beliau pun bersabda, mereka itu durhaka, mereka itu durhaka. Hadis riwayat Muslim. Bagi orang yang sakit, jika ada harapan sembuh, dia wajib mengganti puasa yang pernah ditinggalkannya. Namun, jika diagnosa dokter mengatakan tidak ada harapan untuk sembuh, dia wajib mengganti puasanya dengan memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari puasa yang ditinggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran Surah Al-Baqarah 184. Ibnu Abbas berkata ini merupakan keringanan bagi orang-orang yang sudah tua karena mereka tidak mampu lagi berpuasa, mereka harus memberi makan satu orang miskin untuk suatu hari yang ditinggalkan. Demikian pula wanita hamil dan menyusui jika mereka khawatir puasanya dapat berpengaruh pada anak yang sedang dikandung atau disusuinya, ia boleh tidak berpuasa, tetapi ia wajib menggantinya dengan memberi makan kepada orang miskin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.